Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan melakukan sesi tanya jawab. Setiap kelompok kami berikan kesempatan untuk 2 kali bertanya. Dimulai dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Ya, silakan. oke, terima kasih pada pihak penyaji. Di sini nama saya Dikicen A1C3180002. Saya mau bertanya, di dalam mengelola peserta didik, langkah seperti apa yang harus diterapkan agar peserta didik yang aktif dan kreatif dapat memajukan sekolah? Baik, terima kasih Saudara Diki. Selanjutnya dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Lega Cantika. Saya ingin bertanya, yaitu orientasi dalam mengelola peserta didik saat ini kan sudah modern. Nah, bagaimana contoh penerapannya dan apa maksud serta tujuan dari orientasi peserta didik tersebut? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3, Alfreda Desyanovista, ingin bertanya kepada kelompok 2, apa yang membedakan pengelolaan pendidik dengan pengelolaan peserta didik? Terima kasih kepada Saudari Alfrida. Selanjutnya dari kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bella Cantika Putri ingin bertanya, apakah jika kita meninjau buku-buku dan beberapa artikel, maka kita akan menemui topik manajemen peserta didik. Nah, lalu apakah pengelolaan peserta didik itu sama dengan manajemen peserta didik? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Valentina Loveria Agata, NIM A1C31835. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pandangan penyaji mengenai manajemen peserta didik berdasarkan bidang garapan administrasi pendidikan. Baik, selanjutnya dari kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM A1C3181012. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada tim penyaji. Berdasarkan penjelasan penyaji mengenai manajemen peserta didik, pertanyaan saya adalah, apakah benar bahwa manajemen peserta didik ini berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan? Selanjutnya dari kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, perkenalkan saya Rizka Fitriani, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Berdasarkan presentasi yang telah disajikan sebelumnya, pertanyaan saya adalah, mengapa penempatan peserta didik termasuk ke dalam langkah-langkah pengelolaan peserta didik? Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rizka. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana prinsip dari sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asti Amelia Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana prinsip dari manajemen peserta didik? Baik, terima kasih dari kelompok 5. Selanjutnya dari kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya? Nadia Natalia, NIM A1C31816, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Apakah yang diharapkan dari terpenuhinya tujuan pengelolaan peserta didik? Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Selanjutnya dari kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya Holila ingin bertanya, aspek apa saja yang termasuk dalam manajemen peserta didik? Terima kasih kepada kelompok 6. Selanjutnya untuk kelompok 7, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Triwindianingsi, saya perwakilan dari kelompok 7, ingin bertanya kepada kelompok penyaji.
Bagaimana proses dalam evaluasi peserta didik? Saya Enda Febri, NIM A1C3180033, ingin bertanya kepada penyaji, bagaimana proses dari mutasi peserta didik? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Diki Chen akan dijawab oleh Saudari Sarah Afrianda. Kepada Sarah, dipersilakan. Moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan oleh Diki Chen. Di dalam pengelolaan peserta didik, langkah seperti apakah yang harus diterapkan agar tercipta peserta didik yang aktif dan kreatif untuk memajukan sekolah. Nah, di sini ada pun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah yang pertama, melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik. Yang kedua, melalui penelusuran bakat kemampuan. Biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian. Yang ketiga, berdasarkan nilai STTB atau nilai UN. Terima kasih kepada Fauzia yang menggantikan Saudari Sarah. Bagaimana dari Diki? Apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Fauzia? Saya sudah cukup memahami. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan terima kasih juga kepada Diki. Selanjutnya pertanyaan dari Lega akan dijawab oleh Saudara Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Lega Cantika, di mana orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan, di mana untuk sebelumnya lebih kita kenal dengan sebutan pengenalan kehidupan sekolah, di mana kondisi di mana lingkungan yang dimaksud adalah di sini ada dua jenis, yaitu lingkungan fisik seperti gedung sekolah di mana letak perpustakaan, di mana untuk ruangan tiap kelas, dan selanjutnya adalah pengenalan lingkungan sosial sekolah. Nah, tujuan dengan adanya orientasi tersebut adalah agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Baiklah, itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih jawabannya dari Saudara Muhammad Akbar. Bagaimana dari Lega, apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Saya sudah memahaminya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3, pertanyaan disampaikan oleh Elfrida mengenai apa yang membedakan pengelolaan pendidikan dengan pengelolaan peserta didik akan saya jawab. Yang membedakan antara pengelolaan peserta didik dengan pengelolaan pendidikan, maka kita bisa meninjaunya dari cakupannya. Pengelolaan pendidikan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan seperti kurikulum, keuangan, guru, termasuk pula peserta didik. Sedangkan pengelolaan peserta didik hanya mencakup dari mengelola peserta didik saja. Itu jawaban dari saya. Bagaimana dari Elfrida? Apakah dapat menerimanya? Baik, terima kasih jawaban sudah dapat saya terima. Terima kasih. Selanjutnya dari Saudari Bella dijawab oleh Saudari Yuli Astuti. Kepada Yuli dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Bella. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, terbawa oleh dasarnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yuli Astuti atas jawabannya. Bagaimana dari Saudari Bella, apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baik, kami anggap sudah menerima. Selanjutnya, untuk pertanyaan kelompok 4 yang disampaikan oleh Saudari Valentina, akan dijawab oleh Saudari Fauzia. Kepada Fauzia dipersilakan. Sepertinya terputus.
akan saya jawab. Jadi pertanyaannya itu mengenai bagaimana pandangan penyaji mengenai manajemen peserta didik berdasarkan bidang garapan administrasi pendidikan. Apakah benar? Jadi menurut penyaji, manajemen peserta didik merupakan bagian dari administrasi pendidikan, di mana terdapat dua inti kegiatan dalam administrasi pendidikan, yaitu pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, manajemen peserta didik merupakan pelaksana dari kebijakan itu sendiri, di mana seorang manajer pendidikan, yakni kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kesiswaan, harus mampu menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan ini berkaitan erat dengan aturan, tata cara, atau prosedur dalam melakukan manajemen peserta didik. Itu jawaban dari penyaji. Bagaimana dari Saudari Valentina? Apakah dapat menerima? Sepertinya terputus. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Sri Wahyuni akan dijawab oleh Saudara Akbar Pisnaji. Kepada Akbar, dipersilakan. Baik, akan dijawab oleh Saudari Sarah Afriana. Kepada Sarah, dipersilakan. Baiklah, saya Sarah Afrianda akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 4, yaitu adalah pertanyaannya, apakah manajemen peserta didik berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena menurut kami, keberhasilan dari pendidikan itu tergantung pada kegiatan manajemen peserta didik itu sendiri, di mana seorang manajer atau kepala sekolah yang biasa kita sapa, maupun wakil kesiswaan bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan calon peserta didik di sekolah tersebut. Nah, proses perekrutmen dan penyeleksian calon peserta didik itu harus ketat, kegiatan orientasi secara detail mengenai kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun non-fisik. Nah, selain itu juga penempatan peserta didik yang berdasarkan pada kemampuan intelektual, minat dan bakat, dan selanjutnya pemberian layanan yang optimal pada peserta didik itu juga harus disediakan, diantaranya adalah BK, perpustakaan, kantin, maupun lain sebagainya. Dilakukannya pengembangan peserta didik dalam kegiatan ekstra sekolah, pembinaan dan pengembangan peserta didik akan berguna bagi para lulusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengintegrasian antara sekolah dengan alumni tersebut tercipta agar hubungan yang harmonis di antara mereka itu dapat terlaksana. Seperti itu. Terima kasih. Dari Saudari Sri Wahyuni, apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baiklah, saya ucapkan terima kasih jawabannya. Menurut saya jawabannya sudah dapat saya pahami. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 5 yang disampaikan oleh Rizka akan dijawab oleh Saudara Akbar. Kepada Akbar, dipersilakan. Baiklah, sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Saudara Rizka, di mana sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Tujuan dari penempatan peserta didik adalah agar peserta didik memiliki kemajuan belajar serta prestasi yang ditempuh peserta didik selama di lembaga tersebut. Di mana menurut William A. Jaeger, yang diperhatikan dalam pengelompokan belajar yaitu yang pertama, fungsi integrasi, yaitu dalam pengelompokan siswa menurut umur, jenis, kelamin, dan sebagainya. Yang kedua itu fungsi perbedaan, yaitu dalam pengelompokan siswa berdasarkan pada perbedaan individu, misalnya bakat, kemampuan, minat, dan sebagainya. Nah, mengapa penempatan peserta didik termasuk ke langkah pengelolaan peserta didik? Itu merupakan suatu sistem yang dijalankan di suatu lembaga untuk peserta didik ditempatkan berdasarkan kemampuan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan belajar serta mendapatkan prestasi yang dapat diraih peserta didik selama di lembaga tersebut atau sekolah tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji, saya sudah dapat menerima. Asti, mengenai bagaimana prinsip dari manajemen peserta didik akan dijawab oleh Saudari Fauzia. Kepada Fauzia, dipersilakan. Nah, ada beberapa prinsip manajemen peserta didik. Di antaranya yang pertama harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen
kelembagaan. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan perbedaan untuk kemudian diarahkan agar saling memahami dan saling menghargai. Yang keempat, kegiatan dalam manajemen peserta didik diarahkan sebagai upaya dalam mengatur perkembangan potensi peserta didik. Yang kelima, segala kegiatan dalam manajemen peserta didik harus dapat mendorong serta mengacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik harus dapat berjalan secara fungsional bagi kehidupan peserta didik. Baik. Bagaimana dari Saudari Asti, apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Terima kasih kepada Saudari Pau atas jawabannya. Saya sudah cukup memahami. Dari kelompok 6, untuk pertanyaan yang pertama dari Saudari Nadia Natalia akan dijawab dari Yuli Astuti. Yuli, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadia Natalia. Tujuan dari pengelolaan peserta didik yang pertama, mengembangkan aspek kognitif, efektif, serta psikomotorik yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan agar peserta didik dapat mengembangkan serta menyalurkan kecerdasan, bakat, serta minat yang dimilikinya. Yang ketiga, menyalurkan harapan, aspirasi, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Terpenuhinya ketiga tujuan di atas dapat memberikan harapan agar peserta didik dapat mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan hidup dengan tercapainya tujuan hidup serta cita-cita yang dimilikinya. Baik, dari Saudari Nadia, apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baiklah, terima kasih pada kelompok penyaji. Saya sudah dapat menerima jawaban yang telah diberikan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 yang disampaikan oleh Holilah akan dijawab oleh Saudari Sarah. Kepada Sarah, dipersilakan. Nah, pengelolaan peserta didik tidak hanya pencatatan data peserta didik, akan tetapi memiliki aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah, baik secara akademis maupun non-akademis. Selanjutnya dari kelompok 7 yang disampaikan oleh Triwindianingsih, pertanyaannya bagaimana proses dalam evaluasi peserta didik akan dijawab oleh Saudara Akbar. Kepada Akbar, dipersilakan. Hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar telah dipelajari sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di mana secara garis besarnya ada dua macam alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Di mana tes adalah penilaian komprehensif terhadap suatu individu atau keseluruhan usaha evaluasi program. Sehingga dalam pemberian tes kepada peserta didik, perlulah diberikan tes uraian di samping tes objektif. Baik, kami beralih ke pertanyaan yang terakhir, yakni yang disampaikan oleh Saudari Endah mengenai bagaimana proses dari mutasi peserta didik. Akan saya jawab. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB, dijelaskan pada bab 4 pasal 20 sampai pasal 22 mengenai perpindahan peserta didik adalah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yakni perpindahan peserta didik dilaksanakan harus dengan persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan mutasi, sekolah berkewajiban mengubah data pokok pendidikan atau dapodik. Yang ketiga, perpindahan peserta didik harus memenuhi persyaratan PPDB dan sistem zonasi. Dan yang terakhir, peserta didik yang berasal dari luar negeri dengan sekolah setara SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, MA atau SMK atau sekolah kesetaraan di Indonesia dapat berpindah ke sekolah formal dengan persyaratan administrasi yang ditentukan. Melampirkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal, melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, serta lulus tes kelayakan sesuai kebijakan sekolah yang dituju. Itu jawaban dari saya. Bagaimana dari Saudari Endah? Apakah dapat menerima jawaban? Ya. Dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.